Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini, untuk mengawali pembelajaran, mari kita awali dengan doa basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tadi siapa yang udah sholat subuh? Atau ada yang belum sholat subuh? Saya sholat Belum? Sholat Pak. Oh, sholat udah. Bilangan jam 7 tadi. Waduh. Oke, udah pada sholat berarti ya? Sudah. Pengen dapat pahala nggak dari sholatnya? Pengen, Pak. Pengen. Oke. Tapi tahu nggak teman-teman? Ada sebuah perbuatan yang bisa menghapus pahala. Ada yang tahu apa itu? Dosa. Maksiat. Apa? Maksiat, dosa. Apa lagi ada yang tahu? Coba tebak. Itu aja Pak. Tak kasih jempol yang bisa tebak bener. Oke, jawabannya adalah Haji. ria. Oke, ria itu sebenarnya adalah kita pergi dulu ke pengertian ria. Ria itu berasal dari kata ru'yah yang artinya tuh memperlihatkan perbuatan baik kita. Seakan-akan kita itu alim, berbuat baik karena Allah. Itu sebenarnya tujuan bukan karena Allah, tapi supaya dipuji oleh sesama manusia seperti itu. Itu adalah ria. Dan ketika misalkan kita sholat, tapi itu karena supaya dipuji manusia, itu kita nggak dapat pahala sholat teman-teman. Kita justru dapat dosa. Karena ria itu termasuk syirik kecil. Apa teman-teman termasuk syirik Kecil. Seperti itu. Lalu ada hal yang mirip ria, sum'ah. Mas Aji bisa bacakan perbedaan ria dan sum'ah? Perbedaan ria dan sum'ah. Ria amal perbuatan yang kelihatannya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun batinnya berniat supaya diperhatikan orang. Sum'ah mendengarkan perkataannya yang secara zahir untuk Allah Subhanahu wa taala, namun dirinya mempunyai tujuan untuk selainnya. Nah, oke itu anak-anak. Anak-anak. Ya. Jadi ini perbedaan antara ria dan sum'ah. Kalau ria itu dia menampilkan perbuatan, sedangkan sum'ah dia itu menceritakan perbuatan baik dia. Tujuannya sama, supaya dipuji manusia. Seperti itu. Nah ini ada dalilnya. Mas Bilin bisa tolong bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qala allazi ghayru musyrikin bi wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas samaa'i fatah wa huwa ghayru awqati bi rayqi fi makanin sahih. Artinya Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Siapa yang bersekutukan Allah seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau terbangkan ke tempat yang jauh. Nah inilah anak-anak salah satu dalil yang mengancam orang-orang yang berbuat ya, dia kalau akan disambar burung dan diterbangkan ke angin ke tempat yang jauh. Nah lalu ini anak-anak ada balasan di akhirat. Ini adalah salah satu potongan dari hadis riwayat Muslim. Intinya adalah orang-orang yang berbuat ria itu nanti Allah akan memerintahkan malaikatnya supaya wajahnya diangkat terus diseret ke neraka. Alangkah menakutkan ya anak-anak ini. Oke. Ini juga ada hadisnya bahwa ria itu menghapus pahala, juga termasuk syirik yang tersembunyi. Dan ancaman dari dosa syirik juga cukup besar anak-anak. Oke. Selanjutnya saya kasih waktu sekitar 1-2 menit untuk anak-anak mencari contoh perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Waktu dimulai dari sekarang. Iya.
Sudah ada yang menemukan? Oke, cukup, sudah hampir 2 menit berlalu. Selanjutnya siapa yang mau menyebutkan terlebih dahulu contoh ayat dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Mas Najib silakan. Contohnya itu misal ada anak namanya Hasbi. Ya, Aski. Dia itu rajin ngaji ketika banyak orang di depannya. Tapi kalau sendiri dia tidur. Oh, seperti itu. Berarti tujuannya karena apa dulu? Karena pengen dilihat orang. Oh, pengen dipuji. Iya. Ya, itu salah satu contoh ria juga ya. Pak, ada yang bisa menyebutkan lagi? Saya Pak. Oke, silakan Mas Azwi. Jadi ada yang namanya Ajib Pak. Dia kalau punya uang itu selalu ditutup-tutupin. Kalau sendiri Pak. Tapi kalau banyak uang selalu dia hambur-hamburin gitu. Terus dianya gimana Mas Azwi? Jadi Aduh, belum nangkap. dia menunjukkan uang dia banyak itu pas banyak orang. Pamer aku itu. Makanya. Oh, berarti Mas Azwi belum paham pengertian ria sepenuhnya ya. Ria itu adalah menampilkan perbuatan baik seperti kita sholat, terus apalagi sedekah. Itu tujuannya bukan karena Allah, tapi supaya dipuji orang lain. Itu ria. Jadi kalau tadi menampilkan uang tadi itu cuma sekedar sombong aja. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara memberikan ikhlas dan ria? Mas Dimas bisa tolong membacakan? Bagaimana cara membedakan ikhlas dan ria? Niatnya. Yang pertama itu niatnya. Jika amalannya diniatkan untuk Allah dengan ikhlas, terus bukan untuk pujian. Atau penjelasannya jika sadar untuk mencari pujian sama dengan ria. Cukup kan? Terima kasih Mas Dimas. Nah, itu ya cara membedakannya. Pertama, periksa niatnya. Apakah niatnya itu untuk Allah atau supaya dipuji oleh sesamanya. Terus yang kedua, pujian. Bukan untuk pujian. Kalau untuk pujian ya berarti itu termasuk ria. Nah, catatannya adalah ketika kita berbuat baik, sholat, puasa, zakat, tapi tiba-tiba ada yang memuji kita nih, ya itu termasuk bukan ria. Ketika niat pertama kita tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Oke, cukup. Cukup. Oke, itu anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita bisa memahami materinya dan kita bisa menjauhi perbuatan ria. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.